Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar operator, sekarang kita masuk di seleksi kondisi. Seleksi kondisi digunakan untuk mengontrol alur program. Nah, teman-teman bisa analogikan seperti lampu lalu lintas. Jika merah maka dia berhenti, jika hijau maka dia jalan, jika kuning maka berhati-hati teman-teman. Nah, seperti begitu. Kemudian yang kedua yaitu yang dijadikan acuan oleh seleksi kondisi adalah nilai bertipe boolean. Nah, sebelumnya kita udah belajar operator perbandingan dan operator logika teman-teman. Nah, kita bisa kombinasikan kedua operator tersebut. Yang ketiga yaitu Go memiliki dua macam keyword untuk seleksi kondisi, yaitu if, else, dan switch. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada variabel nilai dengan dengan assign nilai 8. Nah, teman-teman bisa lihat jika nilai sama dengan 10, maka dia masuk ke sini lulus dengan nilai sempurna. Jika tidak, kemudian dicek lagi apakah nilainya lebih besar dari 7. Jika iya, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia masuk ke else berikutnya. Kemudian dicek lagi, jika nilainya sama dengan 6, maka dia masuk ke badan ini, hampir lulus. Jika tidak, maka menampilkan tidak lulus dan nilai Anda nilai dari sini teman-teman. Langsung kita coba aja buka Visual Studio Code teman-teman. Kita buat di sini pembelajaran 6 yaitu kondisi. Kemudian kita buat filenya yaitu satu kondisi if dan else. If else. Oke. Oke, kita buat variabel nilainya teman-teman. Kita assign dengan nilai 8. Oke, kemudian kita buat seleksi kondisi di sini. Jika nilai sama dengan 10, maka fmt println lulus dengan nilai sempurna. Oke, kemudian jika tidak, kita buat lagi kondisinya teman-teman. Jika tidak, cek apakah nilai lebih besar dari 7. Jika iya, maka dia lulus. Nah, kemudian masuk ke else lagi. Jika tidak lebih dari 7, terus dia cek lagi apakah nilai sama dengan 6, maka fmt.println hampir lulus. Oke, kemudian langsung kita else tanpa kondisi berikutnya. Nah, jika dia tidak sama dengan 10, tidak lebih besar dari 7, tidak sama dengan 6, maka kita mencetak maaf, Anda tidak lulus. Nilai Anda. Nah, kita coba langsung print nilainya. Oke teman-teman. Nah, karena di sini kita assign 8, jadi teman-teman tahu kan dia akan masuk ke else if yang kedua di sini. Jadi akan ada print lulus. Oke, kita coba aja. Go run 6.kondisi. Oke. End of expression pakai sorry teman-teman, lupa belum di save. Oke, kita running ulang. Oke, maka dia lulus teman-teman. Nah, jika kita
memberikan nilai 5, maka dia akan masuk ke badan else yang terakhir. Maaf, Anda tidak lulus, nilai Anda 5. Nah, untuk begitu kondisi if else teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini untuk penggunaan switch atau case. Switch case. Nah, sebenarnya hampir sama saja dengan if else. Cuma hanya sintaks yang berbeda. Switch nilai jika case-nya 10, maka dia lulus dengan nilai sempurna. Jika case atau nilainya 7 bernilai 7, 8 ataupun 9, maka mencetak lulus. Jika 6, maka dia hampir lulus. Jika tidak dari semuanya, maka dia tidak lulus. Kita langsung coba aja teman-teman. Kita buat folder baru lagi, saya file go baru lagi, 2.switch case .go. Oke. Oke, kita buat nilai sama dengan 8 misalnya. Terus kita menggunakan switch nilai case, misalnya dia 10, maka fmt.println lulus dengan nilai sempurna. Kemudian jika di sini jika teman-teman bisa buat banyak 7, 8, 9, maka fmt.println lulus. Jika 6, maka hampir lulus. Oke, jika tidak dari semuanya teman-teman, langsung bisa aja case fmt.println. Sorry, coba lihat lagi. Sorry, kalau terakhir di switch default, kedua fmt.println. Maaf, Anda tidak lulus. Oke, kemudian kita cetak nilainya. Oke, save teman-teman. Kita coba running 2 switch case. Oke, di sini dia masuk ke lulus. Coba kita ganti 6 misalnya kayak tadi. Oke. Hampir lulus betul. Jika 5, maka dia tidak lulus. Oke, gitu teman-teman. Selanjutnya, nah ini switch case dengan gaya if else. Nah, di sini perbedaannya adalah pada saat setelah switch, sebuah variabel tidak berada di luar kurung kurawal teman-teman. Jadi dikondisikan di dalam untuk nilai yang ingin dikondisikan. Oke, langsung saja kita coba dengan penilaian yang seperti sebelum-sebelumnya. Kita buat switch case if else.
Oke. Oke, kita buat variabel nilai lagi teman-teman. 8. Di sini kita pakai switch. Kemudian kurung kurawan. Nah, di sini kita membuat operator perbandingan maupun logikanya teman-teman. Case nilai sama dengan 10.2, kemudian enter fmt println lulus dengan nilai sempurna. Oke, kemudian kondisi yang kedua teman-teman, case nilai lebih besar dari 7 dan nilai lebih kecil sama dengan 10. Maka jadi range dari nilai dari ini 6, 7 sampai 9. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan sama dengan kayak gini. 7 lebih kecil sama dengan 9. Oke, langsung kita cetak nilainya lulus. Oke, kemudian kondisi yang sama dengan 6, case nilai sama dengan 6, maka println hampir lulus. Oke, kemudian kita buat defaultnya jika kasusnya tidak berada di semua badan switchnya. fmt.println maaf, Anda tidak lulus nilai Anda, nilai. Oke, sip, mantap. Save teman-teman, kita coba jalan. Berarti kalau di 8 berarti harusnya dia mencetak lulus ya. Kita coba. Boom, lulus teman-teman. Nah, kita coba ganti misalnya 10. Oke, nah teman-teman, misalnya di sini saya bikin 10 ya teman-teman. Nah, kalau kondisi dia akan menyeleksi yang pertama dulu. Karena 10 dia bisa masuk ke sini dan bisa masuk ke sini, maka dia akan mencetak yang pertama teman-teman. Dia akan masuk ke sini. Jadi dia nggak ngecek untuk berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar perulangan teman-teman. Untuk materi seleksi kondisi cukup untuk materinya teman-teman.